gaya P begini. Seperti halnya penggaris Anda mungkin. Kalau saya potong begini, terus saya lihat, dipotong lihat ke bawah gitu, gambarnya begini. Ini penampangnya gitu ya. Penampang kolom ini tidak lagi persegi seperti tadi, tapi tipis begini. Kalau saya tekan sampai dia mengalami buckling, ini bucklingnya ke arah mana kira-kira? Bisa kiri kanan, bisa keluar papan tulis gitu ya. Nah, kalau dari atas kelihatannya seperti ini, dilihat dari atas ini potongan ini, gini, dia akan kemana mestinya? Membengkoknya. Kemana? Itu kan gini, dia bengkoknya di bidang papan tulis ke kiri atau ke kanan, atau keluar sini. Keluar, kenapa keluar? Kenapa? Saya kurang jelas, apalagi pakai masker. Kenapa? Kayak penggaris, kenapa emang penggaris? Ini lebih tipis gitu ya. Jadi dia akan ke sini. Ke sana tuh lebih susah dorongnya karena ini lebih panjang. Ya. Nah, itu bahasa kitanya untuk menyatakan inersia ini. Ya. Jadi mestinya kita bisa ngitung inersia terhadap sumbu yang begini. Kita bisa ngitung inersia terhadap sumbu yang ini. Yang menentukan inersia yang lebih kecil. Ya, karena P-nya duluan yang kecil kan. P kritisnya ya yang kecil lah. Kalau yang besar nanti yang kecilnya lewat. Jadi I-nya kadang-kadang ditulis begini, I minimum. Ya. Dia akan pergi ke arah yang lebih lemah ya, yang inersianya minimum. Gitu. Makanya di statika dulu kita perlu mencari I minimum. Kalau penampangnya tidak punya sumbu simetri kan I maksimum minimumnya bukan sumbu simetri, jadi harus dicari dulu. Yang gini gue. Kalau penampangnya gini, terus ditekan, dia perginya nggak kiri kanan ini. Perginya mengikuti sumbu yang inersia minimumnya gini. Jadi ke arah sini atau ke arah sana. Tekukannya, bucklingnya ke arah situ. Jadi I ini harus inersia yang terkecil. Ya. Yang terkecil. Tadi contoh tadi kebetulan persegi, jadi sama aja ya. Nggak ada masalah yang mana. Hanya kalau segi 4 begini, inersianya harus diambil inersia yang terkecil dan dia akan pergi ke arah yang situ ya. Ke arah sumbu ini. Ke arah sumbu ini itu maksudnya begini ya, bukan ke sana. Itu satu. Nah, kemudian ada lagi pengaruh dari tumpuan. Kalau misalnya ini bukan sendi, tapi dijepit, kira-kira akan lebih baik atau lebih tidak baik dari sisi bucklingnya. Tadi kan di bawah ini sendi, sekarang saya ganti jepit. Kira-kira akan gimana? Lebih membantu atau lebih tidak membantu? Kenapa tidak membantu? Bedanya dengan sendi, atau saya jejer aja. Ini udah kan ya, soal I minimum ya. Satu tadi begini. Satu lagi, yang ini tetap. Ini yang saya jepit. Mana yang duluan mengalami buckling? Kiri atau kanan? Kenapa yang kanan? Sama yang gini. Kalau ini ada yang megangin, dia nggak akan ke kiri ke kanan. Ya. Kalau ini dia bisa ke kiri ke kanan nih. Kalau ini bedanya apa dengan ini? Yang kiri ada boleh berputar, yang ini nggak boleh. Jadi harus gitu dulu baru gitu ya. Jadi yang paling rawan buckling yang mana dari 3? Paling kanan, yang paling tidak rawan bukan yang ini. Kalau lihat lengkungannya yang ini mestinya. Ini kan dia ngelengkungnya begini ya. Gitu. Ini dia harus lurus dulu, baru gitu ya. Gitu ya. Ini boleh gini jadinya gitu ya. Ininya. Bucklingnya terjadi dalam arah
itu. Oke, nah ini yang paling tidak apa ya, paling kuat terhadap buckling lah dari sisi tumpuannya saja. Jadi kalau penampangnya sama ketiga ini, yang ini akan buckling duluan, ini buckling yang kedua, ini buckling yang ketiga. Di penurunan tadi, di mana masuknya tumpuan-tumpuan ini? Di penurunan tadi ada efek nggak tumpuan ini? Ada. Di mana? Di kondisi batas itu ya. Jadi kalau Anda gunakan kondisi batas yang ini misalnya, P kritisnya ketemu Pi kuadrat EI per 0,7 L kuadrat. Kalau yang ini, nanti ini ketemunya P kritisnya adalah Pi kuadrat EI per 2L kuadrat. Ya. Jadi karena rada teratur begini, yang tadi itu kan yang tertulis di sana. Seperti 1L kuadrat begitu ya. Jadi ada koefisien di depan L ini 0,7, 2 dan 1 yang diperoleh dari kondisi tumpuan. Kalau dua-duanya sendi, itu koefisiennya 1. Ini K sama dengan 1. Yang ini K-nya 0,7, yang ini K-nya 2. Ya. Dengan demikian, P kritisnya bisa dibuat lebih umum untuk mengikut sertakan pengaruh tumpuan. Ini I-nya I minimum ya. Dibagi dengan sebenarnya I minimumnya nggak usah ditulis dulu lah, karena di buku-buku juga nggak ditulis ya. Tapi kita ketahui I minimum dibagi dengan KL kuadrat. Ya. Di mana K itu pengaruh tumpuan. Sendi jepit bebas, apalagi yang mungkin tumpuannya. Roll itu kalau dalam hal lateral, kalau rollnya ini diputar sama dengan ini jadinya. Kalau rollnya begini ya nggak apa-apa, nggak ngaruh ini. Dia cuma menahan aja. Gitu. Ada satu lagi, mestinya yang begini. Ini dijepit, tapi jepitnya hanya lateral. Jadi turun bisa gitu. Cuman gambarnya tetap harus begini ya. Susah juga gambarnya. Nah, ini. Nah, kalau dijepit lateral begini, dia bengkoknya harus begini. Gitu ya. Ini yang paling kecil K-nya. Artinya yang paling kuat terhadap buckling. Yang ini tuh K-nya 0,5. Ya. Jadi kita harus masukkan koefisien untuk memasukkan pengaruh tumpuan. Ya. Gitu. Sudah mau jam 10. Ya contohnya tinggal memasukkan aja ya. Nilai K-nya ke dalamnya. Ini di dalam kurung ya. Jadi dikuadratkan bersama-sama dengan L-nya. Gitu. Nah, ilustrasi yang menarik itu mungkin begini. Kalau saya punya satu kolom, nah, katakan di sini sendi gitu ya. Jepit gitu ya. Terus di atasnya seperti yang ini. Gini gitu ya. Tapi dalam arah sini, arah kiri kanan saja, ada yang nahan. Biasanya digambarkannya begini sih. Gitu. Jadi kalau dia mau melengkung, nggak bisa ketahan oleh ini. Jadi kalau ada kolom ini, lantai ini misalnya. Lantai ini akan nahan, dia nggak bisa melengkungnya di sini. Melengkungnya harus di antara lantai dan lantai begitu. Ya, tapi kalau lantai, dia menahan ke segala arah kan ya. Kiri kanan, depan belakang, kiri kanan. Ini misalnya hanya menahan kiri kanan saja. Keluarnya nggak nahan. Jadi keluar dia bisa begitu. Gitu. Sementara yang ke sini dia bisanya cuma mungkin gitu kali ya. Ya. Nah kalau begini kita harus analisis bagian yang ini dengan K sama dengan berapa ini kalau ini? 1, panjangnya L1,
Dan bagian yang ini dengan K sama dengan 0,7, L-nya L2, dan inersianya inersia terhadap sumbu yang mana kalau ini dilihat ke sini, saya potong ya. Kalau dilihat begini, penampangnya seperti ini, gitu. Jadi lebih panjang ke arah depan belakang ini. Ini kita sebut X misalnya, ini Y. Yang ini pakai inersia apa? Lengkungan yang ini. K-nya 1, panjangnya L1, inersianya X atau Y? X berarti melengkungnya keluar. Kan ini dilihat dari atas nih. Dilihat dari atas seperti ini. Ini I-nya harusnya IY. Ya. Karena lengkungnya yang saya gambarkan ini. Ini I-nya juga IY. Kalau keluar semua gimana caranya? Harus saya putar gitu ya. Atau ya saya gambarkan gini, tapi dari arah yang satunya. Yang kelihatan cuma ini. Gitu. Ini arah luarnya yang satunya. Jadi K-nya 0,7 lagi. Tapi panjangnya L1 tambah L2. Karena panjang dalam arah sini nggak ada yang nahan nih di sini. Jadi panjang totalnya L1 tambah L2. Inersianya tapi inersia sumbu X. Nah, kalau begini caranya, kita harus periksa semua. Berapa P kritis di sini, P kritis di sini, P kritis di sini. Jadi melengkung kiri kanan itu ada 2 bagian, atas dan bawah, tapi melengkung keluar cuma 1 yang ini. Nanti P kritisnya yang paling menentukan, yang paling kecil di antara ketiganya. Kecuali kalau kita bisa mengeliminir ini dengan ini, pasti ini lebih besar, jadi yang ini aja, gitu ya. Entah dari panjangnya atau dari K-nya, ya kita bisa nggak usah ngitung semua, bisa jadi begitu ya. Kalau inersianya sama, K-nya yang ini lebih kecil, terus katakan L2-nya juga lebih kecil gitu ya. Lebih kecil ya. Maka ini nggak akan menentukan, yang menentukan yang ini. Karena kan kalau K lebih besar dan L lebih besar, nanti P-nya jadi kecil ya. Karena kita carinya P terkecil ya. Jadi kalau ada yang bisa Anda eliminir salah satu dari nilai-nilainya, ya boleh saja. Tapi prinsipnya ini, dan ini harus diperiksa semua. Karena ini masalahnya bukan seperti tadi yang penggaris Anda yang kondisi ujungnya sama, terus dia nyari yang terkecil gitu ya. Ini kondisinya beda, mau melengkung kiri kanan dengan keluar, L-nya beda, K-nya beda, inersianya juga beda. Jadi semua harus disesuaikan dengan pasangannya masing-masing.